Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya Haris Nugroho, SHLLM, Koordinator Tim Teaching Mata Kuliah Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Untuk mata kuliah Hukum Laut semester ini, saya mengajar bersama dengan pengajar lain, yaitu Profesor Dr. Edi Pratomo, SHMA, Laksma TNI, Joko Sulistianto, SHMH, dan juga Ibu Dian Purwaningrum, SHMKN. Pada video kali ini, saya akan memberikan info sekilas tentang Konvensi Hukum Laut 3 tahun 1982. Dengan terbentuknya PBB setelah Perang Dunia Kedua dan munculnya negara-negara yang baru merdeka yang sebelumnya tidak terlibat dalam pembahasan Konvensi PBB tentang hukum laut, telah mendorong masyarakat internasional untuk dapat mengkaji kembali hukum laut yang telah ada agar dapat menampung aspirasi negara-negara yang baru merdeka dan dapat mencerminkan tata kelola laut yang lebih adil. Konvensi Hukum Laut tahun 1958 yang sudah ada waktu itu dianggap belum menampung kepentingan-kepentingan negara-negara baru tersebut. Selain itu, juga semakin berkembang kesadaran masyarakat internasional bahwa penangkapan ikan di laut telah dilakukan secara berlebihan atau overfishing yang dapat mengancam kelestarian sumber daya laut. Adanya faktor-faktor tersebut disertai dengan adanya kesadaran masyarakat internasional bahwa pengaturan tentang berbagai macam kegiatan di laut terkait satu dengan lainnya, maka kemudian timbul dukungan yang kuat untuk mengkaji kembali dan membahas secara menyeluruh pengaturan hukum laut internasional yang baru. Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2750C dalam kurung 25 Romawi tahun 1970 disepakati untuk diselenggarakan konferensi dengan mandat untuk menghasilkan suatu konvensi hukum laut yang komprehensif. Konferensi ini juga disebut dengan Konferensi Hukum Laut ketiga sebagai kelanjutan dari Konferensi Hukum Laut pertama tahun 1958 di Jenewa dan Konferensi Hukum Laut kedua tahun 1960 yang juga diselenggarakan di Jenewa. Sidang pertama Konferensi Hukum Laut ketiga diselenggarakan tahun 1973 di kantor pusat PBB di New York. Konferensi akhirnya berhasil menyepakati Konvensi Hukum Laut ketiga tahun 1982 setelah melalui 11 kali masa persidangan. Konvensi terbuka untuk penandatanganan di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Pasal 308 konvensi mengatur bahwa konvensi akan berlaku 12 bulan setelah ratifikasi ke-60 didepositkan kepada Sekjen PBB. Pada tanggal 16 November 1993, Guyana mendepositkan piagam ratifikasi kepada Sekjen PBB. Oleh karena itu, konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah itu, yaitu tanggal 16 November 1994. Hingga saat ini telah terdapat 157 negara yang menandatangani dan 168 negara yang telah meratifikasi. Indonesia menandatangani konvensi pada tanggal 10 Desember 1982 dan meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Apa saja yang diatur oleh konvensi? Hal-hal penting yang berhasil disepakati dalam konferensi dan dimasukkan dalam konvensi yaitu antara lain lebar laut wilayah 12 mil dan zona tambahan selebar 24 mil.
Kemudian juga pengakuan terhadap negara kepulauan, semakin jelasnya perbedaan rezim ZEE dan landas kontinen, pengakuan hak-hak kepada negara landlocked atau negara yang tidak mempunyai pantai, serta yang tidak beruntung secara geografis. Kemudian juga diterimanya rezim deep seabed atau dasar laut dalam yang disebut sebagai area sebagai common heritage of mankind atau warisan bersama umat manusia. Selain itu juga pengaturan tentang penyelesaian sengketa masalah hukum laut melalui International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS yang berkedudukan di Hamburg, Jerman. Demikian video ini saya buat. Terima kasih.